Halo, sesuai video sebelumnya, Ridista mau lanjut bahas SSD dari Kioxia. Buat yang nggak tahu apa itu SSD atau Kioxia itu merek mana, semua udah gue jelasin di dua video sebelumnya ya. Kemarin gue bahas yang tipe Xperia G2, kali ini gue mau bahas yang tipe Xperia Pro. Sama seperti yang G2, yang Pro ini juga barang resmi dari SMG, artinya bergaransi resmi 5 tahun. Unboxingnya sama seperti yang G2, selain dapat unit, ada quick start guide yang gue yakin kalian nggak pernah baca, dan ada panduan cara ngeluarin SSD-nya. Sesuai yang ada di belakang kotak, SSD ini menggunakan ukuran M.2 yang paling umum, yaitu 2280, yang artinya 22 mm x 80 mm. Tapi yang Pro ini udah pakai interface PCIe Gen 4 X4 atau NVMe 1.4, kalau yang G2 kemarin kan pakai PCIe Gen 3 X4. Kalau motherboard PC atau laptop kalian cuma support PCIe Gen 3, SSD Gen 4 ini tetap bisa jalan di komputer kalian, tapi ya kecepatannya nggak maksimal. Ibaratnya kita punya flash disk yang udah USB 3.0, tapi kita colok ke colokan USB 2.0. SSD ini single side, artinya semua komponen ada di satu sisi, dan sama seperti yang G2 kemarin, yang Pro ini juga dilengkapi chip DRAM. Buat yang ngerti barang, kalian pasti tahu itu hal yang bagus. Beratnya sedikit beda, kalau yang G2 kemarin kan beratnya sekitar 7 gram, kalau yang Pro ini sekitar 8 gram. Buat konteks itu lebih ringan dari 2 lembar kertas A4, jadi ringan banget ya. SSD ini pakai NAND flash BiCS, lebih spesifiknya yang 3D TLC. Ini teknologi flash memory yang Kioxia kembangkan dari tahun 2007. Untuk yang tipe Pro saat ini ada dua kapasitas, yaitu 1 TB dan 2 TB. Yang 1 TB punya rating endurance 400 TB dan yang 2 TB punya rating endurance 800 TB. Itu artinya kita bisa tulis data 400 dan 800 TB ke SSD-nya sebelum NAND flash-nya rusak. Jadi buat yang gue punya ini, gue bisa tulis data 400 TB sebelum dia rusak. Gue seumur hidup kayaknya nggak pernah ngolah data segitu banyak deh, jadi nggak usah takut si SSD bakal rusak karena adanya batas pemakaian, karena batasnya tuh gede banget. Kalau soal kecepatan, yang Pro ini bisa 3 kali lebih kencang dibanding yang G2 kemarin dengan read speed hingga atau up to 7.300 MB per second dan write speed up to 6.400 MB per second. Tapi speed itu hanya kita bisa dapetin kalau pakai slot M.2 yang support PCIe Gen 4. Kebetulan motherboard PC gue cuma support Gen 3, jadi nggak bisa dapat speed yang maksimal. Tapi kalau berdasarkan tes kita yang tipe G2 kemarin, gue yakin yang Pro ini juga speednya sesuai klaim Kioxia kalau kita pakai slot M.2 yang Gen 4. Gue tetap bakal tes SSD ini di PC gue, justru ada bagusnya kita tes pakai slot M.2 yang Gen 3 karena saat ini masih banyak orang yang pakai laptop dan PC dengan slot M.2 Gen 3. Jadi kita bisa lihat gimana performa SSD Gen 4 ini di slot Gen 3. Kioxia sediain software yang kita bisa download, namanya Kioxia SSD Utility. Di sini kita bisa lihat kapasitas SSD-nya, ada penjelasan kenapa kapasitas yang kebaca cuma 930 GB. Bisa lihat status dan suhu SSD-nya, bisa cek koneksinya maksimal atau enggak. Nah, di sini dikasih tahu nih kalau koneksi kita sebenarnya kurang maksimal, tapi kita biarin aja. Ada macam-macam statistik seperti SSD ini udah dipakai berapa lama dan lain-lain. Ada info detail SSD-nya, pokoknya lengkap deh. Tapi untuk tes kecepatan SSD-nya, gue pakai software atau disk benchmark. Ini versi terbaru saat kita rekam video ini dan pakai pengaturan yang default. Dan hasilnya begini, pause videonya kalau perlu. Meskipun kita pakai slot M.2 yang Gen 3, yang Pro secara keseluruhan bisa sedikit lebih kenceng dibanding yang G2 kemarin. Tapi entah kenapa write speed 128 KB ke atas bisa jauh lebih kenceng. Jadi gue coba lagi dan hasilnya juga sama. Gue kirain ini error, soalnya kemarin pas kita tes yang G2, write speednya normal tapi read speednya nggak normal. Jadi kita tes juga pakai software Crystal Disk Mark versi terbaru saat kita rekam video ini. Ini juga pakai pengaturan default. Dan kali ini hasilnya sama kayak auto disk benchmark. Speed paling tinggi di sekitar 3 GB per second. Kalau kita bandingin sama yang G2, speed sequential lumayan lebih tinggi yang Pro. Ingat ya, ini kita tes pakai slot M.2 Gen 3. Dan speed random gue anggap kurang lebih sama. Habis 2 tes itu gue langsung buka software Kioxia buat cek suhunya dan sudah gue duga dia naik. Tapi masih aman sama kayak yang G2. Oke, terakhir kita coba tes masukin data sama seperti yang kemarin, 50 video total ukurannya sekitar 10 GB dan sama seperti yang G2 kemarin sekitar 7 detik.
Nih kita coba bandingin real time ya. 7 detik masukin 50 video dengan total ukuran 10 GB. Mantap. Jadi menurut gue SSD ini selain buat komputer yang emang support M.2 Gen 4, ini juga sebenarnya cocok buat komputer yang cuma support Gen 3 buat future proofing. Meskipun sekarang speednya nggak maksimal, suatu hari kita pasti akan ganti ke komputer yang udah support Gen 4. Nah pas kita ganti komputer tinggal pasang SSD-nya ke komputer yang baru. Selain langsung dapat speed yang maksimal, semua data dan software dari komputer lama ngikut ke komputer baru. Jadi nggak perlu repot install dan mindahin data. Bener nggak? SSD ini juga bisa buat PS5 karena syarat SSD buat PS5 harus yang PCIe Gen 4 dengan read speed minimal 5500 Mbps. Nah yang Pro ini masuk ke syarat itu. Kalau kalian mau beli SSD ini jangan lupa cek untuk stiker distributornya ya. Kalau nggak ada stiker seperti ini itu berarti bukan barang resmi dan garansinya pasti nggak jelas. Kalau yang kita punya ini garansi resmi 5 tahun dari SMG. Kalau kalian suka konten seperti ini, like videonya. Kalau mau tanya-tanya bisa taruh di komen. Dan jangan lupa subscribe dan follow Instagram dan TikTok Ridista. Kalau kalian mau support kita, kalian bisa langsung belanja di Ridista. Link toko kita ada di deskripsi. Atau bisa langsung mampir. Kita ada di Mangga Besar, Taman Sari, Jakarta Barat. Cari aja Ridista di Google Maps. Gue Dimas Setiawan, see you next video. Bye.